mau screenshot sendiri itu juga bisa. Oke, kalau gitu mari kita lihat pembahasan dari soal TKA untuk matematika. Oke, Kakak Saka sudah siap, Kakak? Sudah. Oke, silakan kepada Kakak Saka waktu dan layar dipersilahkan. Oke, teman-teman boleh diperhatiin dulu. Mungkin tadi kertas yang dipakai buat koreksi bisa buat nyatet-nyatet juga. Oke, nomor 1. Ini hitung campur pecahan. Jadi secara garis besar matematika wajib di TKA itu ada 5. Ada 5 subbahasan. Nah, yang pertama ini adalah operasi bilangan real. Yang pertama, hitung campur pecahan seperempat ditambah 7/4 dikali 8 per 21. Nah, di sini kan ada operasi tambah, ada kali kan. Kalau ada tambah dan kali, itu yang kita dahulukan adalah yang mana dulu? Pada tahu? Kali dulu. Iya, karena berlaku kum, aba, taku. Kurung kali bagi tambah kurang. Ini apa namanya urutannya. Oke, jadi kita fokus ke yang kali dulu ya. 7/4 dikali 8 per 21. 7 dikali 8, 56. 4 dikali 21, 8, 4. Ini bisa disederhanakan nggak? 5, bisa. Berapa? Dibagi berapa kira-kira? Angka bawahnya 8, 8, 4 bang. Mas, 8, 4 bang. Ini kita langsung aja ya. Coba terkecilnya ini kita bagi 28. 56 bagi 28? 2. 84 bagi 28? 3 ya. Nah, ini adalah bentuk pecahan terkecil dari 56 per 84. Oke, berarti yang pertama udah solve ya. Kita lanjut ke operasi kedua, yaitu 1/4 ditambah 2/3. Caranya gimana? Ini kan penyebutnya beda ya, bawahnya. Caranya gimana? Samakan dulu Kak penyebut. Oke, samakan dulu penyebutnya. Kira-kira berapa penyebutnya? 12. 12. Oke. 12 dibagi 4? Ya. 3. Ditambah 12 bagi 3? 4. Kali 2? 8. 8. 3 tambah 8? 11 per 12. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Dari sini ada mau ditanyain nggak? Tidak ada, nggak ada. Aman ya? Ya, Aman ya? Oke. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, subtes yang kedua dari TKA itu adalah materi tentang aljabar. Rata-rata aljabar itu memang bentuknya adalah soal cerita. 3 gue ngasam. Tiga. Nih, jadi kalau matematika jangan ngasal ya, karena matematika ilmu pasti. Jadi dihitung. Oke. Ini Mirna akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta. Nih kita kumpulin dulu informasinya. Modal 8 juta. Biaya produksi kue bolu, satu ada kue bolu sebesar 15.000 per kotak dan dijual dengan laba 40%. Nah, berarti untuk mengetahui lanjut aja dulu deh. Sedangkan biaya produksi kue brownies itu sebesar 20.000. Labanya atau untungnya yang didapat itu adalah 35%. Berarti untuk mengetahui eh, biaya jualnya, harga jualnya berapa? Gimana caranya? Nih, modalnya itu 15.000, dapat untung 40%. Berarti untuk mengetahui biaya harga jualnya gimana kira-kira teman-teman?
Dikali, dibagi, ditambah, dikurang. Caranya untuk mencari harga jualnya itu dikali ya. Jadi pertama kue bolu kita misalkan kue bolu itu X dan kue brownies Y ya, biar gampang. Kue bolu itu harga jualnya berarti 15.000 dikali 40% tuh 40 per berapa? 40 per, kalau diubah jadi pecahan? Ya, 40 per 100. Oke. Ini bisa diperkecil lagi nggak? 40 di 40 per 100 bisa diperkecil lagi nggak? Bisa. Bisa. Jadi berapa? Dibagi berapa? Dibagi 10. 20. Oh iya. 20 bisa. Ya, bagi 20. Berarti ini 2 per 5. per 5. Oke. 15.000 bagi 5. Langsung aja ya, coret ya. 15 bagi 5. 3. 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6.000. Oke, nih berarti harga jual si kue bolu gitu kita udah dapat tuh 6.000. Kemudian yang kue brownies sama caranya 20.000 dikali labanya adalah 35 per 100. Ini kita coret aja ya, langsung aja. 35 kali 2 berapa? 70. 70. Berarti ini kan nolnya 70, nolnya sisa 2. 7.000. Oke, oh berarti harga jual si kue bolu itu 6.000. Harga jual kue brownies adalah 7.000. Sorry. Sorry, ini keuntungannya maksudnya. Keuntungannya adalah 6.000 dan keuntungan kue brownies adalah 7.000. Nah, di sini adalah pertanyaannya, apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar atau salahnya. Di sini kita lihat nih, pernyataan pertama. Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Kita, gimana ya? Nggak ada itunya ya, nggak ada kotaknya ya? Ngerjainnya di sini aja ya, di atas ini ya. Sorry. Kita bikin persamaannya dulu. Tadi persamaan yang pertama adalah tadi kue bolu apa? Variabelnya X ya. Kita misalkan berarti 15.000 atau biaya produksi bolu 15.000 X ditambah tadi biaya produksi brownies berapa? 20.000 Y. Nah, di sini ada catatan nih. Mirna akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta. Modal 8 juta, itu kan berarti tandanya gak mungkin lebih dari kan? Gak mungkin lebih dari 8 juta. Berarti kurang dari atau sama dengan. Itu yang paling possible tandanya. Kalau aku kecepatan ini ya, interupsi aja ya, bilang aja ya. Terus ini, jadi biaya produksi brownies ditambah biaya produksi bolu ditambah biaya produksi brownies itu tidak mungkin lebih dari 8 juta. Yang mana artinya adalah kurang dari sama dengan 8 juta. Gitu. Ini bisa disederhanakan nggak kira-kira yang pertama, teman-teman? Coret aja ya nolnya ya, biar habis. Coret 3, coret 3. Jadi berapa? Kita bagi 5 semua deh. 15 bagi 5 berapa? 3, Kak. 3. 3X ditambah 20 bagi 5. 20 bagi 5? 4, Kak. 4 Y. Nanti sama dengan 8.000 bagi 5, 1.600. Nah, ini kita dapat nih persamaan pertama. Terus persamaan keduanya. Nah, di sini ada catatan lagi. Setiap harinya Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Berarti jumlah bolu ditambah jumlah brownies itu
tidak mungkin lebih dari 500. Yang mana artinya adalah kurang dari sama dengan 500 box. Gitu. Berarti kita udah dapet nih persamaan keduanya. X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Oke. Terus selanjutnya adalah kita tentukan titik koordinatnya. Cara menentukan titik koordinat itu pertama kita misalkan dulu X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti kita bisa kita pakai persamaan yang pertama ya. 3X tambah 4Y itu kurang dari sama dengan 1600. Nah, titik koordinatnya berarti X sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, anggap aja ini 0 kan, karena 3 kali X, 3 kali 0, 0 kan nilainya. Berarti kita coret aja, kita anggap dia nggak ada. Berarti sama dengan 4Y kurang dari sama dengan 1600. Berarti Y sama dengan 1600 dibagi 4. Berapa kira-kira? 1600 bagi 4? 400. 400. Oke, berarti kita udah dapet nih titik koordinat pertamanya adalah karena X-nya 0, titik koordinat itu kan X, Y kan. Berarti sama dengan 0, Y-nya 400. Nah, ini yang pertama. Terus, yang keduanya, itu tadi kan X sama dengan 0. Sekarang Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, berarti tadi, ini kan X-nya ya, yang dianggap gak ada. Sekarang ganti ininya yang dianggap 0, ini yang dianggap tidak ada. Berarti 3X kurang dari sama dengan 1600. Berarti X kurang dari sama dengan 1600 dibagi 3. Begitu. Nah, ini nilainya memang nggak bulat. Jadi dibagi itu jadi 533,3. Cuma 33333. Berarti titik koordinatnya adalah X-nya 533,3, Y-nya 0. Tuh. Nah, ini adalah titik koordinat dari persamaan yang pertama. Kita lanjut ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Sama kayak tadi caranya. Jika X sama dengan 0, berarti Y-nya berapa? Udah jelas ya, kalau ini 500. Oke, berarti Y sama dengan 500. Berarti titik koordinat pertamanya adalah 0,500. Oke. Yang kedua, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 500. Betul. Berarti titik koordinatnya adalah kebalikannya, 500,0. Oke, ini adalah titik koordinat dari persamaan kedua. Udah dapat tuh. Udah dapat 4 titik koordinat. Sekarang selanjutnya adalah kita cari titik tengahnya. Untuk mengetahui kan di sini pertanyaannya ini ya. Keuntungan maksimal yang bisa didapat Mirna tuh berapa? Maka kita harus cari titik tengahnya. Cara mencari koordinat titik tengah adalah ada banyak cara. Nah, ini karena persamaannya gampang ya, jadi kita bisa langsung eliminasi aja pakai metode eliminasi. Persamaan pertama tadi kan ini ya, persamaan pertama yang ini. 3X tambah 4Y 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 1600. Terus, persamaan yang keduanya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 500. Untuk eliminasi kita sementara pakai ini aja dulu, pakai sama dengan biar gampang. Nah, untuk mengeliminasi kan itu harus sama ya besaran nilainya. Maka biar gampang
ini aja kita kalikan 3. Jadi X kita kalikan 3, Y kita kalikan 3. Karena ini kan kita ikut bebas mau dikali 3, mau dikali 4 bebas. Cuma kan kalau dikali 4 nanti hasilnya yang minus ya, pas dikurangi 3-nya. Maka kita kali 3 aja. Jadi 3X ini jadi 3X, ini jadi 3Y. Dikurangin aja. 3X kurang 3X. 3X kurang 3X. Punya 3 apel. Terus diambil 3-3-nya. Jadi nilainya 0. Habis ya. 4Y dikurangin 3Y. Berapa? 1Y. Berarti Y aja ya. Sama dengan 1600 dikurangi 500. Sorry. Ini harusnya dikali 3 juga 500-nya. Karena kan tadi dikali 3, ini dikali 3, ini harus dikali 3. Berarti jadinya 1500. Jadi 1600 dikurangi 1500 adalah 100 ya. Udah ketahuan nih Y-nya 100. Kita masih punya PR untuk nyari X-nya. X-nya berapa? Masukin aja ke persamaan yang ini tadi. Bebas mau ke persamaan 1 atau kedua. Tapi kan lebih mudah persamaan 1 ya. Karena di sini X-nya, nilai X-nya 1. Dan Y-nya juga 1. Kita masukin aja ke persamaan yang pertama, yang kedua. X plus Y. Tadi berapa? 500 ya. X plus Y sama dengan 500. Berarti X plus Y-nya 100. Sama dengan 500. Berarti X sama dengan 500. Gimana? 500? 100. Ya, ini 100-nya pindah ya. Dikurang 100. Berarti X sama dengan 400. Udah dapat nih X sama Y-nya. Ini nilai tengahnya. Berarti koordinat titik tengah adalah 400, 100. Oke. Kemudian kita untuk mencari laba maksimal itu kita hitung satu-satu. Berarti ada 3 ya ada 3 kemungkinan. Ini nggak ada lahan kosong lagi ya. Mana lagi ya? Langsung di sini aja ya. Berarti f x, y. Tadi pakainya yang ini. Kan labanya itu segini ya. Laba dari masing-masing item. Bolu 6.000, kalau brownies itu 7.000. Berarti 6.000 X karena dia bolu ditambah 7.000 Y. 7.000 Y. Oke. Kita masukin satu-satu. Nah, dari ini karena kan tandanya itu kurang dari sama dengan ya. Kira-kira dari 2 titik ini mana yang lebih possible untuk berada di sumbu kurang dari sama dengan. Nah, caranya gampang. Kalau ini caranya lihat aja yang nilainya lebih kecil. Dari sini sama ini yang kecil mana? 400 sama 533. 400. Berarti kita pakainya yang ini aja ya. 400. Berarti persamaan yang pertama itu adalah kita masukin aja 0 0,400. 0,400 berarti 6.000 dikali 0. X-nya diubah jadi 0 ditambah 7.000. X-nya diubah jadi 400. 6.000 kali 0. 6.000 kali 0. 0. Yang ceweknya nggak ada suaranya sih. Yang cowok boleh yang jawab. Ditambah 7.000 dikali 400. 2.800.000. Oke, berarti hasilnya kan 2.800.000. Ini kita ngitung kemungkinan laba yang bisa didapatkan oleh si Mirna.
Untuk yang kedua, sama ini juga caranya. eh Ini kan persamaan kedua ini ya, titik koordinatnya. Kita pakai yang eh X-nya itu 500. Berarti 500 di koma 0 sama dengan, masukin ke rumus yang tadi. 6.000 dikali 500 ditambah 7.000 dikali 0. Langsung aja kan, 7.000 kali 0 kan 0 ya. 6 kali 5, 30. Ditambah 0-nya tuh 2, 3, 4, 5. 3 juta. Oh, bisa nih dia dapat 3 juta. Kemudian kita hitung yang titik tengahnya. Koordinat titik tengahnya adalah 400, 100. 400, 400, 100. Caranya gimana? 6.000 dikali 400 ditambah 7.000 dikali 100. 6.000 kali 400, 2.400.000 ya. 400 ditambah 700.000. Karena sini nolnya ada 5. Jadi berapa totalnya? 2.400.000 ditambah 700.000 adalah 3.100.000 ya. Ya. Nah, balik lagi ke pembahasannya. Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Kira-kira benar atau salah? Tadi kan di sini untuk mendapatkan laba tinggi dia harus berapa? 500 ya. Berarti ini salah. Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak untuk mendapatkan laba. Kira-kira benar nggak? Nggak ya, nggak benar ya. Karena dengan dia produksi 500 kotak kue aja pun, dia bisa mendapatkan laba yang tinggi, yaitu 3.100.000. Nah, terus keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Mirna adalah 3.100.000. Benar ya? Di sini karena dari 2.800.000, 3 juta, dan 3.100.000 paling tinggi adalah 3.100.000. Jadi benar. Ini pembahasannya agak jelimet ya. Nanti mungkin bisa biar lebih aman kan? paham di aman. Oke. Gas ya, lanjut ya. Yo, Kita lanjut aja kak. lanjut ke yang ini. Nah, ini Pak Andi akan presentasikan desain gedung berukuran sekian. Ya, ini nih adalah tes ketiga, itu tentang transformasi geometri. Gedung berukuran 60 kali 60 cm menggunakan proyektor berukuran segini. Dan dipasang depan ruang rapat. Blah. Oke, di sini tuh kita udah dikasih clue, udah dikasih skala pembesaran jaraknya, skala pembesarannya. Jadi skalanya adalah 0,6 dikali. Nih jaraknya udah dikasih tahu juga. Jarak dari proyektor ke layar itu ada 3 meter. Jadi langsung aja dikali 0,6 dikali 3. Berarti sama aja 0,6 kali 3 berapa? Kalau biar lebih gampang mungkin diginin aja nih. 6 per 10 dikali 3. 6 kali 3? 18. 18 per 10 desimalnya jadi 0,8. 1,8 meter. Mantap. Kok meter sih? 1,8 aja. Gak usah pakai meter. Nah. Oh, skalanya berarti 1,8 nih kita udah dapat. Terus di sini ukuran gambar asli adalah 60 cm kali 60 cm. Berarti persegi ya? Karena kan sisinya sama. Ini 60, sorry. Yang ini 60 cm. Ini juga 60 cm. Ini adalah ukuran gambarnya. Terus kita lihat di sini. Untuk mengetahui skalanya, skala gambar proyeksinya berarti langsung aja ukuran gambar asli 60 cm dikali sama skalanya. Tadi kan skalanya udah ketemu ya, 1,8. Jadi 60 dikali 1,8
Gampangnya gini aja, langsung 6 dikali 18. Karena kan nolnya ini ya. 60 dikali 18 per 10 gitu kan. 6 kali 18 apa? 108 ya. 108 cm berapa meter kira-kira? Ayo, berapa? 1,08. Mantap. Oke, langsung aja ke sini. Perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah 1:1. Benar ke 1:1? Benar ya? Karena ini kan berarti proyeksi yang digambar itu 1,08 meter. Gambar aslinya 60 cm. Nah, sini juga 1,8. Berarti sama ya, 1:1 ya. Karena nggak ada perubahan nih antara setiap sisinya. Berarti pernyataan pertama benar. Ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Tadi di sini 1,08. Berarti benar atau salah? Benar ya, karena kan lebih dari 1 meter. Dia kan 1,08. Berarti benar. Terus, terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan pada layar. Lihat layarnya ukurannya berapa? Ukurannya 2,4 ya. Sedangkan gambarnya itu 1,08. Berarti pernyataan ketiga itu salah. Karena layarnya lebih besar daripada gambar aslinya. Jadi nggak ada gambar yang terpotong. Oke, kita lanjut ke yang 4. Ini ada yang bertanyain nggak? Lanjut aja. Nanti kalau mau ini tinggal lihat recordnya aja ya. Siap. Oke. Pada trapesium siku-siku tersebut, AB AB itu sama dengan 3 cm. 3 aja. Nah, AD itu lebih kecil daripada BC, jelas lah ya. Lebih kecil sama dengan daripada BC. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Sini soalnya unik nih. Putuskan apakah dengan tambahan informasi pernyataan 1 dan pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita dikasih 2 pernyataan nih, 1 dan 2. Kira-kira 2 pernyataan ini, 2 informasi ini cukup nggak untuk menjawab pertanyaan yang di atas? Itu pertanyaannya. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Luas trapesium ABCD adalah 24. Rumus luas trapesium apa, teman-teman? Ingat nggak? Berapa? Ayo. Rumus luas trapesium itu L sama dengan sisi bawah, sisi BC, ditambah AD atasnya, dibagi 2 dikali tinggi. Ingat-ingat ya, rumus bangun datar ya. Nah, di sini luasnya adalah 24. Kita masukin aja berarti 24 sama dengan BC tambah AD bagi 2 dikali tingginya udah ketahuan nih. 3. Gitu. Nah, kira-kira informasi ini cukup belum untuk menjawab pertanyaan yang ini, keliling trapesium? Sampai situ kira-kira cukup gak? Cukup? Emang sisi BC dan AD-nya udah ketahuan? Oh iya, Belum kan? belum. Berarti pernyataan 1 saja belum cukup. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. BC sama dengan 10, CD sama dengan 5. Nah, kira-kira bisa nggak nih? Ini kan masih, ini udah diketahuin. Keliling itu kan berarti AB tambah BC tambah CD tambah AD kan? Nah, ini AD-nya belum diketahui. Gimana cara mengetahui AD-nya? Kita coba nih. Untuk mengetahui AD berarti kita pakai garis bantu di sini. Ini 5. Ini sampai sini 10.
Terus ini udah ketahuan ya, nilainya 3 kan, sama kan pasti. Sisi ini sama sini. Kita sebut saja ini garis apa ya, garis P. DP sama AB sama kan? Karena sama-sama ya dia sejajar, hadap-hadapan juga. Kalau kalian masih ingat rumus triple Pythagoras? Ingat gak? Enggak. Rumus triple Pythagoras di sini kalau udah ada 3, ada 5, berarti tengahnya udah pasti 4 nilainya. Nah, itu ingat itu. Nih, kalau yang belum ingat mau dihitung manual juga bisa, berarti PC, nih titik P, ya garis PC, itu berarti akar dari DC ditambah, akar dari DC kuadrat ditambah DP kuadrat. DC kuadratnya adalah berarti 5 kuadrat ditambah DP-nya 3 kuadrat. 5 kuadrat berapa? Guys, 5 kuadrat 25 ditambah 3 kuadrat 9. Berarti akar dari 25, kok ku tambah sih? Sorry, harusnya kurang. Tapi itu kan ada penghapus tuh. Oh iya, ini kurang 25 kurang 9, 16 ya. Berarti akar 16 adalah, ini ingat-ingat ya, ini rumus triple Pythagoras. Oke, berarti ininya udah ketahuan 4. Berarti kira-kira ini berapa? 10 dikurang 4? 10 kurang 4? 6 ya. Udah berarti finalnya setelah kita pakai 2, kita masukin pernyataan yang kedua, itu kita udah tahu tuh semua sisinya. Ya, berarti ini udah cukup kan untuk mengetahui keliling dari trapesium. Berarti jawabannya yang mana? Kita bisa ya, cuma pakai satu ini aja ya. Pernyataan kedua aja. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 tidak cukup. Gitu. Oh, ini ada kotaknya ternyata. Lanjut dulu ya guys, karena ada pembahasan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nanti dilihat di record aja. Oke, subtes yang kelima adalah geometris. Nah, pada trapesium berikut, AD sama dengan BC. AD sama dengan BC. Karena dia sejajar kan. Nah, sudut BAD itu sama dengan 70. Dan sudut ABD sama dengan 30 derajat. Tentukan benar atau salah. Kita langsung aja di sini lihat. Sudut BCD sama dengan 110. BCD. Ini sama dengan 110, benar apa enggak? Caranya gimana? Caranya adalah sudut yang saling berhadapan ini apa ya sebutannya? Ini udah kaidahnya ya. Jadi sudut yang saling berhadapan dalam bangun datar segi 4 itu jumlahnya adalah pasti 180 derajat. Itu ketentuan yang pertama. Berarti kalau kita masukkan ke pernyataan pertama, sudut A ditambah sudut C itu sama dengan 180. Ini berhadapan kan ya? A sama C itu berhadapan. Sudut A tambah sudut C sama dengan 180. A-nya udah diketahui. 70 derajat. Ditambah sudut C sama dengan 180. Berarti sudut C 180 dikurangin 70. Sama dengan 110. Benar ya? Pernyataan pertama. Oh, pernyataan pertama benar. Kemudian, sudut CBD. Sudut CBD nih yang ditanyakan. Benar nggak dia 40? Nah, terus gimana caranya? Kita pakai ketentuan yang kedua. Ini ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua,
AD, AD dan BC itu kan sama kaki ya? AD sama BC ini sama kaki kan? Ukurannya sama. Terus AB dan CD, AB dan CD itu sejajar. Nah, kalau udah ada, ini udah jelas nih dia sejajar, ini sama kaki, ini sejajar, yang ini sama kaki, maka sudut ABD, sudut ABD, sudut ABD itu sama kayak sudut ABC. Itu udah ketentuannya, ini jelas nggak ya? Kita gini aja deh. Maka sudut ABD itu sama dengan sudut ABC. Ini ketentuan yang kedua. Maka di sini sudut ABD-nya kan 30 ya. Sudut ABD-nya itu ya 30. Sorry. Aku salah ya. Oh, sudut. Sorry. Nah, ini tuh udah pasti. Salah sih. Sudut DAB, maaf ya. Sudut DAB itu sama dengan sudut CBA. CBA. Jadi, DAB-nya berapa? Sudut A-nya itu kan 70 ya. Nah, sudut B-nya itu masih kosong tuh sebelahnya. Berarti karena sama, berarti kan udah diketahuin 30 ya. Berarti 70 dikurangin 30. Berarti sisa sudut yang kosongnya adalah 40 derajat. Berarti benar ya, yang ini. Terus lagi, sudut BDC. BDC 40. Benar nggak? Sudut BDC 40. Ini gampang, ini tinggal lihat aja. Nih, ini ketentuan yang ketiga adalah sudut yang ketika ada ini kan ada garis yang memotong ya di sini. Ketika ada dua garis, ada garis yang memotong, dalam segi 4 itu dua sudut yang berseberangan itu nilainya sama. Nah, di sini kan nilainya 30 ya. Berarti di sini karena dia berseberangan pasti nilainya 30 juga. Maka pernyataan yang ketiga itu salah. Oke, gitu guys. Mungkin ini cepat-cepat karena ngejar pembahasan yang lainnya ya. Jadi kita lanjut ke teman yang lain. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Sahla yang sudah bantu untuk menjelaskan di bagian matematika wajib. Oke, teman-teman masih bisa fokus sekarang? Atau enggak? Aduh, udah pusing banget ngeliat matematikanya. Kayaknya Ini baru nggak ada awal yang langsung masuk dikasih otak matematika, deh. gimana sih Kak Asya? Iya, nggak apa-apa, wajar karena iya, ini kan kita mau mengeneralisasi dulu ya untuk pretest gitu kan. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan bahasnya per pertemuan itu kita akan bahas pelan-pelan kok gitu. Dari mulai nanti aljabar kita bahas satu-satu, gimana sih tipe-tipe soalnya dan kayak gimana sih jawabnya. Jadi tenang aja teman-teman, ini cuman permulaan aja gitu ya. Makanya kita generalisasiin. Nanti berikutnya itu akan per bab kita bahasnya. Oke? Siap. Nah, Oke. Oke, untuk hari ini, luckily karena tinggal 4 menit lagi nih teman-teman gitu ya, dan kita akan selesai di jam 00 nanti gitu ya. Nah, maka dari itu cukup untuk MTK dulu hari ini. Nah, jadi besok kita akan mulai untuk masuk ke dalam subtes bahasa Inggris. Nah, oke. Nah, teman-teman nanti akan kakak kirimkan juga ya soal untuk persiapan besok, pembahasan besok gitu ya.
akan ada jenis soal baru. Nah, kakak mau tanya siapa di sini yang mau jadi penanggung jawab untuk bimbel PJ-nya gitu. Adi Mau kak? ketua kelas aja? Ketua kelas aja Oh, atau mau tunjuk Aldi kak? baru? Adip. Adip ketua kelas. Adip ketua kelas. Oke. Kalau yang oh yang ciwi-ciwi kemana ini? Udah keluar ya? Aduh. Ah, gak tahu kak. Oke, nanti kalau gitu kakak infokan di grup aja. Nah, teman-teman, karena setiap pertemuan kita pasti akan ada latihan soal, pembahasan soal, gitu-gitu. Nah, setiap soal nanti kalau kakak minta untuk di-print, teman-teman kira-kira dari sekolah oke nggak nge-print setiap soal? Oh, aman kak, aman Oke aman. aja ya, aman ya, oke. Nah, Ya. sebenarnya nggak apa-apa kalau mau paperless gitu ya. Nah, tapi menurut kakak pribadi, kalau kita ngeprint gitu ya, terus kita ngebaca baik-baik dan kita nyoret-nyoret di kertas, itu lebih masuk ke otak, ya nggak teman-teman? Iya, benar-benar. Ya ya, oke Soalnya kalau gitu setiap soal sama. nanti yang akan dikirimin H-1 gitu ya, itu nanti tolong minta bantuan kepada ketua kelas dan juga teman-teman yang mungkin bisa bantu ketua kelasnya gitu ya untuk di-print nanti soalnya ya. Sebelum kita mulai kelas untuk persiapan TKA di hari Senin, Selasa, dan juga Kamis. Oke, nah sebelum itu teman-teman di sini lihat ya ada wajah-wajah kakak-kakak yang mungkin teman-teman udah ngeliat kemarin ya sebelumnya ya. Nah, oke boleh saya hai dulu kepada kakak-kakak yang ada di sini. Oke, ada kakak Halo, Sahla, ada halo. kakak Astrid, ada Hai kak Hurin, guys. iya ada kak Rafa. Nah, teman-teman akan bertemu dengan wajah-wajah ini gitu ya. Setiap nanti kita persiapan TKA. Apakah semua dari kita akan hadir untuk ngajarin teman-teman? Tentunya iya, tapi sesuai jadwal. Nah, hari ini karena khusus pertama kali kita ketemu sama teman-teman, jadi ada semua nih ya, ada semuanya di sini menemani teman-teman untuk pretest. Nah, untuk berikutnya dimulai dari hari Selasa, Kamis, dan juga nanti mulai berkala dari pokoknya Senin, Selasa, Kamis itu nanti jadwalnya akan beda-beda teman-teman. Sesuai dengan subtes yang kakaknya ajarin itu apa. Nah, kalau secara pribadi ya lihat ada Kak Ashel, di sini ada Kak Astrid, ada Kak Rafa, ada Kak Sahla, ada Kak Hurin, nanti akan mengajarkan teman-teman subtes yang berbeda-beda gitu. Kalau Kak Ashel nanti akan megang di bahasa Inggris. Nah, terus nanti Kak Astrid dan juga Kak Rafa akan bantu di bahasa Indonesia gitu. Dan Kak Sahla sama Kak Hurin itu nanti akan bantu di matematika wajib. Oke, nah jadi teman-teman nanti akan berkala ganti-gantian nih. Misalnya minggu ini matematikanya dipegangnya Kak Sahla, berarti minggu depan nanti Kak Hurin yang megang gitu. Nah, untuk jadwalnya nanti juga akan kakak kasih ya jadwalnya, tapi udah fixnya ini adalah Senin, ya Senin khusus matematika wajib. Kemudian Selasanya itu nanti bakal ketemu sama Kak Ashel di bahasa Inggris, dan untuk nanti di hari Kamis akan ketemu sama Kak Rafa atau Kak Astrid di bahasa Indonesia. Oke, dan nanti teman-teman usahakan kalau masih di sekolah nggak apa-apa bareng-bareng nge-zoom kayak gini, atau mau lewat smart TV juga bisa ya, teman-teman. Kalau zoomnya Iya bisa kak. gitu ya, atau kalau nggak bisa udah nggak apa-apa kita nge-zoom kayak gini aja gitu. Nanti ada recordingnya kok. Kalau teman-teman mau ngulang recordingnya itu bisa gitu. Oh, Oke, nanti akan diupload di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa di HD-in juga oke gitu ya, gimana pun bisa. oh ya, Oke, buat. Oke. iya diupload Oh, nanti. Jadi teman-teman bisa akses kapan aja. Oke? siap siap. Siap Oke, kak. Siap. hari ini kakak mau nanya ke teman-teman dari skala 1 sampai 10 lagi deh. Seberapa sulit sih soal TKA yang tadi pretestnya? 10. So, 10. Oke. Kakak mau spill nih, kakak mau Ya. spill nilai tertingginya. Oke, kan Wih, kita spill kak, nilai spill. tertinggi itu kan 100 ya. Oke, nilai tertinggi kan 100 ya. Nah, tapi Siap. teman-teman ini dapatnya berapa sih